Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidz Insan Rizal Maris dengan NIM 2205011111003. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Keuangan dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan Bu Farahiyah Sartika sebagai dosen pengampu. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena lembaga keuangan itu membantu mengatur dan memfasilitasi keuangan negara. Dan juga lembaga keuangan mempunyai kebijakan-kebijakan yang tidak dipunyai oleh lembaga lainnya, seperti menstabilisasi ekonomi, memberikan pinjaman, terus membuat kebijakan moneter, dan juga memfasilitasi transaksi masyarakat. Maka dari itu lembaga keuangan berperan penting dalam suatu negara. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu menurut Anda apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen, dan jelaskan alasannya. Menurut saya, tentu saja Bank Sentral harus independen, karena Bank Sentral itu posisinya sangat vital sekali dalam sebuah negara. Jadi, ketika Bank Sentral membuat kebijakan moneter, itu pasti akan berpengaruh dalam ekonomi sebuah negara. Maka dari itu tidak boleh dicampuri oleh urusan politik atau urusan pribadi manapun, supaya tetap bersifat transparan dan akuntabilitas. Dan Bank Sentral harus membuat keputusan dengan analisis ekonomi yang real atau nyata. Jadi tidak dipengaruhi oleh politik atau kepentingan pribadi manapun. Dan juga ketika Bank Sentral itu bersifat independen, itu akan membuat masyarakat akan lebih percaya lagi kepada Bank Sentral selaku pemerintahan gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi, dan siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Mengapa lembaga keuangan perlu diawasi? Tentu saja karena untuk melihat apakah lembaga tersebut berjalan sesuai rencana atau berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tidak merugikan nasabah atau masyarakat. Dan siapa yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Banyak, tapi yang terkenal mungkin ada 2, yaitu Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia mengatur bank-bank di Indonesia, sementara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu mengawasi dan mengatur industri keuangan seperti jual beli saham dan mungkin lainnya yang melibatkan keuangan. Lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 4, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda apa strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Untuk bank konvensional dan BPR konvensional, kelebihannya mungkin jaringan yang luas. Itu kayak ATM-nya ada di mana-mana, terus kantor BPR ada di mana-mana juga. Dan juga kelebihannya mungkin langsung dari naungan pemerintah, jadi masyarakat lebih merasa aman. Untuk kekurangan dari BPR dan bank konvensional, mungkin terkadang bunga yang ditawarkan itu sangat tinggi, jadi tidak bersahabat dengan masyarakat menengah ke bawah. Dan juga terkadang kebijakan yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan prinsip etika dan moral yang berlaku. Lalu untuk BPR syariah dan bank syariah, kelebihannya mungkin karena itu tadi, syariah sesuai dengan syariat Islam, jelas, tidak riba, dan unsur pembagiannya itu jelas secara adil. Untuk kelemahannya mungkin itu jaringan yang tidak luas atau hanya terbatas, tidak seluas bank konvensional. Lalu apa strategi yang dilakukan agar maju dan berkembang? Untuk
keempat lembaga bank ini mungkin maju dan berkembang sama strateginya, yaitu dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan juga untuk lembaga konvensional, bank konvensional dan BPR konvensional mungkin lebih memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena itu sangat penting sekali. Dan untuk lembaga syariah, BPR syariah dan bank syariah mungkin bisa untuk meluaskan lagi jaringannya dan juga mengenalkan ke masyarakat lebih jauh lagi. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.